Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Ini ada special request dari Sobat Easy Stock untuk membahas saham Perdana Gapura Prima atau GPRA. Ini grupnya MNC Group atau Haritanu. Ini bergerak di bidang properti, general developer lah. Oke, kita akan menghitung nilai wajarnya. Nah, kita menghitung nilai wajarnya itu dengan menggunakan rumusnya, bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar yang listed di bursa, dan saat ini sudah bisa diakses lewat di running di Android mobile, yaitu aplikasi Easy Stock. Di situ ada 826 saham yang listed di Bursa Efek Indonesia. Bisa diakses secara free of charge dan bisa Anda request link karena belum bisa masih under maintenance di Google Play Store. Jadi silahkan request link, nanti kita bagikan. Oke, ada buku e-book juga untuk memperdalam pelajaran Benjamin Graham, summary buku Intelligent Investor dan buku gurunya Warren Buffett yang lain, Common Stock and Uncommon Profit karangan Philip Vischer. Bisa dicari di Tokopedia, Google Playbook dan gramedia.com. Oke, kita langsung aja ke Easy Stock ya. Langsung ke Easy Stock. Kita klik di sini. Oke. Karena ini properti, kita pakai fitur Best Selection. Best Selection kita cari yang harganya murah. Under value, kita cari properti, industrinya, sub atau sektornya real estate development, subsektornya kita pakai developer general. Ada beberapa di sini. Kita cari GPRA. Oke, GPRA. Ini kalau kita lihat di sini ya. Nilai wajarnya itu 211. Nilai wajar tertinggi, terendahnya itu 117, sedangkan closing price-nya 100 perak lah. Volume perdagangannya 8,4 juta, 8,3. Kalau dilihat di sini net current assetnya bisa nutup utang jangka pendek, ada surplusnya 50 miliar lah. Tetapi neracanya defisit karena ada utang jangka panjang 190 miliar. Oke. Kalau kita lihat rasio keuangannya, profit marginnya dia bagus, 24%. Return on equity-nya memang kurang bagus ya. Karena 10% itu benchmarknya, dia di bawah itu. Dia 6% dalam 9 bulan, ya berarti akan cuma dapat berapa ya, 8% ya kalau disetahunkan. Working capitalnya bagus, debt to equity-nya bagus. Oke, ini ada sesuatu yang diperhatikan cara menghitungnya di laporan keuangan ya. Biasanya perusahaan properti itu banyak window dressing-nya atau accounting trick-nya itu di neracanya, terutama di aktiva lancar. Nah, ini saya mau kasih tahu ini di mana letaknya. Oke. Kalau kita lihat di situ, kita fokusnya cuma di aktiva lancar ya, karena rumusnya Benjamin Graham itu ada rumus liquidation value. Artinya quick assetnya, artinya aset yang liquid ya.
Aset yang liquid cuma ada di Aktiva Lancar. Tetapi di Aktiva Lancar tuh nggak semuanya lancar, jangan salah. Itu 1,4 miliar kan. Kita nggak bicara total aset yang 1,7 miliar atau 7 miliar ya. 1,7 triliun, sorry, ini 1,4 miliar ya. Triliun, 1,4 triliun. Nah, itu di situ jelas kalau yang bisa secara kasat mata di situ pajak dibayar di muka, uang muka dan beban dibayar di muka terus dikeluarkan. Dan itu kalau dikeluarkan tetap kira-kira ya tetap 1,3 triliun lah, karena itu kan kalau di jumlah paling 30 miliar paling banyak. Jadi itu 1,360 triliun lah kira-kira gitu. Nah, ya kalau dibandingkan sama hutangnya itu kan cuma dikit ya, cuma sekitar 600 ya. Berarti kan selisihnya banyak. Apa seperti itu? Kalau di perhitungan di sini kan enggak. Net current assetnya cuma 463. Di sini kan masih 1,3 triliun. Di mana letaknya? Di mana kenapa di Easy Stock itu bisa ngitung sampai 400? Sedangkan kalau kita lihat di sini itu 1,3 triliun kok, bukan 400. Kita buka ya. Oke. Kita nggak bisa ngeliat di financial statement seperti ini. Nggak bisa. Apakah dari salesnya atau dari laba bersih? Nggak juga. Laba bersihnya nggak besar kok. Laba bersihnya cuma 66 miliar. Sedangkan itu kan terjadi kalau di Easy Stock kan 460-an. Sedangkan kalau kita lihat secara kasat mata 1,3 triliun. Nah, kita akan lihat di sini nih. Di breakdown-nya. Oke. Makanya laporannya harus yang audited report atau long list lah. Kalau nggak long list nggak bisa. Kita nggak bisa ngitung. Akan banyak jebakan di situ. Nah, kita lihat piutangnya nggak ada masalah, nggak ada yang mengurangi current asset. Kita lihat persediaan di sini. Ini harus hati-hati di sini. Oke, tadi kan 1,3 ya kan, 1,3 triliun ya di sini ya. 1,3 triliun. 1,3 triliun semuanya. Oke. Kita lihat di sini nih. Bangunan jadi. Kalau perusahaan real estate, bangunan jadi itu liquid. Mungkin Anda bisa bertanya, nggak liquid dong, orang belum laku. Siapa bilang? Liquid sekali. Karena apa? Karena bank udah pasti caplok itu. Yang beli siapa? Kalau nggak ada pembelinya, Anda pasti tanya, kok nggak ada pembelinya? Gimana bisa liquid? Bisa liquid. Pakai aja nomini semuanya. Pegawainya real estate aja suruh beli. Nomini atas nama. Itu pasti bank kasih dana. Sepanjang dia punya source of income, artinya dia bekerja, punya pendapatan tetap, atau berapa persen daripada value-nya kan gitu yang kena KPR kan. Pasti laku, jadi liquid nih. Nah, bangunan dalam konstruksi bisa nggak didanai KPR bank? Ya nggak bisa. Tanah dalam pengembangan bisa nggak mau bang. Yang bisa adalah yang 395. Jadi artinya komponen bangunan dalam konstruksi 350 miliar dan tanah dalam pengembangan 560 miliar. Itu kalau dijumlah kira-kira 900 miliar ya kira-kira ya. Dan itu harus dikurangkan dari 1,3 triliun. Artinya tinggal 400 miliar kan. Disinilah jebakannya. Kalau orang nggak bisa bongkar ini, kalau cuma berdasarkan daripada financial statement atau yang short form report, nggak bisa. Seperti yang terpampang di Bisnis Indonesia iklannya, nggak bisa ngitung kayak gitu versinya Benjamin Graham. Kalau mau ngitung PE ratio, book value ya bisa-bisa aja. Tapi nggak begitu cara ngitungnya. Nah, disinilah letaknya. Kenapa akhirnya bisa jadi 463 miliar. Nah, di sini dengan revenue growth yang 1,3 itu tetap dia masih murah ini. Dengan
rasio keuangan yang bagus di profit margin, return on equity sebetulnya terlalu rendah juga nggak terlalu ini, yang penting marginnya. Working capitalnya bagus, ini sebetulnya masih menarik untuk dibeli. Coba kita lihat perkembangan harganya. Sebetulnya polanya Benjamin Graham nggak perlu lihat grafik, tapi nggak apa-apa. Kita kan mau kombinasi. Dia pernah di level 385 ya. Sedangkan di sini 211 tertinggi. Terendahnya 117. 99 betul. 117. Masuknya di sini nih. 117. Nah, 99. Oke, jadi seperti itu ya para pemirsa ya. Bahwa mungkin nih juga growth-nya mungkin ada yang kurang confident 1,3. Paling 0,5% kali. Kita roba di sini 0,5%. Pakai tadi ya. Ini kalau saya ulang lagi ya. Nih forecast simulator, klik. Di sini 0,5. Berapa dia? 198, berkurang kan? Sampai 104. Tetap ada upside dia, tetap punya upside dia. Jadi sebetulnya pengelolaan emiten ini cukup baik karena dia tetap menghasilkan surplus working capital, dan kalau dia lemah atau defisit neraca tuh biasa. Yang penting profitability-nya bagus. Kalau dia profitability 24% after tax ya, itu bagus. Oke, jadi para pemirsa, kalau tadi saya udah jelaskan, kalau terjebak di hitungan saya sebelumnya memang ada kurang teliti. Ini kan sebetulnya di back end ini saya ngitung gitu. Jadinya kemarin itu kita nggak memperhatikan ini. Nah, kita nggak memperhatikan bangunan dalam konstruksi dan tanah pengembangan. Oke, untuk GPRA silakan disimak, dan kalau mau masuk monggo, itu keputusan Anda. Ini disclaimer is on ya. Jadi kita tidak bisa menebak perjalanan pergerakan harga, nggak akan mungkin bisa. Bukan ke situ tujuannya, tetapi along the way, rumusan dari Benjamin Graham tentang true value atau nilai wajar itu akan tercapai dalam jangka waktu panjang. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di video berikutnya.